Kita lanjutkan diskusi kita. Sesudah kita memahami urian-urian pokok dan dasar yang terkait dengan lembaga perwakilan, serta analisis dan studi komparasi mengenai parlemen bikameral, sekarang kita lihat bagaimana konfigurasi kelembagaan parlemen di Indonesia sesudah perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Namun demikian, pada kesempatan kali ini kita tinjau terlebih dahulu konfigurasi parlemen sebelum perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam naskah asli Undang-Undang Dasar 1945, para pendiri negara kita mempunyai prinsip bahwa lembaga perwakilan itu harus dibentuk dengan gagasan semua harus terwakili. Mengapa demikian? Para pendiri negara kita sadar betul bahwa demokrasi perwakilan yang akan menjadi salah satu dasar pembentukan pemerintahan Indonesia merdeka harus berangkat dari kultur yang sudah terbangun selama Nusantara. Umpamanya saja, Bung Hatta menekankan gagasan mengenai permusyawaratan yang lazim dilakukan dalam tradisi Minangkabau. Kemudian Supomo menegaskan bahwa sejak dulu sudah ada pemilihan kepala desa di Jawa dan juga musyawarah untuk menentukan persoalan-persoalan strategis desa melalui forum yang dinamakan Rembuk Desa. Katakanlah dengan demikian, maka prinsip-prinsip pemerintahan sebelum Indonesia merdeka itu lalu dicangkokkan dalam prinsip-prinsip pemerintahan Indonesia modern. Ada satu lembaga yang menjadi pelaksana kedaulatan rakyat, sehingga lembaga ini merupakan lembaga yang tertinggi dan memiliki fungsi-fungsi strategis berbangsa dan bernegara. Oleh sebab itu, karena merupakan forum permusyawaratan, maka dia harus mencerminkan diri sebagai penjelmaan seluruh rakyat. Oleh karena itu pula, maka susunan perwakilan yang ada di dalamnya itu harus meliputi atau menggambarkan representasi masyarakat secara keseluruhan. Atas dasar pemikiran tersebut, maka MPR kemudian ditentukan terdiri atas perwakilan politik, yaitu anggota-anggota DPR, perwakilan teritorial yang terdiri atas anggota-anggota utusan daerah, dan perwakilan fungsional yang terdiri atas utusan-utusan golongan. Utusan daerah itu diperlukan karena Indonesia akan menjalankan otonomi daerah yang menghormati kepentingan lokal, sehingga satuan-satuan wilayah lokal harus diikutsertakan dalam pengambilan keputusan di tingkat nasional. Maka dibentuklah utusan daerah. Sementara utusan golongan sebetulnya diilhami oleh gagasan perkembangan masyarakat industrial. Ini merupakan gagasan dari Bung Hatta yang memiliki pengalaman mengamati pertumbuhan demokrasi di Eropa. Ada kelompok-kelompok masyarakat yang tidak termasuk dalam kedua perwakilan tersebut, baik perwakilan politik maupun perwakilan daerah, tetapi memiliki pengaruh yang luas. Misalnya, kelompok profesi, misalnya kelas pekerja,
misalnya pelaku usaha, dan seterusnya. Maka kemudian ini lalu ditentukan adanya utusan golongan. Maka kalau diperhatikan, konsep semua harus terwakili itu menjelma dalam lembaga perwakilan rakyat yang namanya Majelis Permusyawaratan Rakyat. Oleh karena merupakan badan yang besar, tidak mungkin majelis ini berfungsi sehari-hari. Maka kemudian menurut Supomo, pelaksana kegiatan rakyat sehari-hari adalah Presiden. Dalam penyelenggaraan pemerintahan negara, Presiden diawasi oleh DPR. MPR akan bersidang minimal sekali dalam 5 tahun untuk merumuskan masalah-masalah strategis, yaitu memilih presiden dan wakil presiden, menetapkan undang-undang dasar, dan menetapkan garis-garis besar haluan negara. Sayangnya, konsep perwakilan yang lengkap tadi tidak dijabarkan rinci di dalam undang-undang dasar. Misalnya, bagaimanakah tata cara pembentukan DPR, MPR? Bagaimanakah rekrutmen dari masing-masing unsur perwakilan itu? Apakah DPR, apakah utusan daerah, ataukah utusan golongan? Nah, semua itu didelegasikan di dalam undang-undang. Ketika Orde Baru, konfigurasi pemerintahan dikuasai oleh presiden. Yang kemudian bisa merekayasa sistem politik yang ada. Maka praktis kemudian presiden yang menentukan siapa yang menjadi anggota DPR. Memang ada pemilu, tetapi pemilu itu dikatakan sebagai pemilu yang tidak representatif karena hanya satu kelompok politik yang terus-menerus memenangi pemilihan umum. Demikian juga utusan daerah itu ditunjuk oleh presiden. Utusan golongan juga ditunjuk oleh presiden. Nah, maka kemudian dalam perjalanannya MPR itu subordinat terhadap presiden, walaupun secara hukum dia adalah lembaga negara yang tertinggi. Kritik-kritik seperti itu kemudian mewarnai setelah Indonesia memasuki proses reformasi, ya, yang mana kemudian salah satu sasarannya adalah perubahan undang-undang dasar, ya, perubahan undang-undang dasar yang salah satu norma yang diputuskan adalah restrukturisasi lembaga permusyawaratan dan lembaga perwakilan. Konsep yang semula semua harus terwakili menjadi semua harus dipilih. Maka tidak boleh ada mereka yang diangkat itu menjadi anggota lembaga perwakilan. Kemudian muncullah pemikiran bahwa karena otonomi daerah diperkuat, maka utusan daerah dilembagakan di dalam Dewan Perwakilan Daerah. Sehingga praktis MPR berubah komposisinya menjadi terdiri atas anggota-anggota DPR dan anggota-anggota DPD. Dan semua harus dipilih, tidak boleh ada yang diangkat. Artinya, lembaga perwakilan sesudah perubahan Undang-Undang Dasar hanya meliputi 2 unsur perwakilan saja, yaitu perwakilan politik oleh DPR dan perwakilan daerah, ya, atau perwakilan teritorial oleh Dewan Perwakilan Daerah. Nah, Majelis Permusyawaratan Rakyat pada awalnya diasumsikan sebagai
lembaga permusyawaratan yang merupakan gabungan antara DPR dan DPD. Tapi konstitusi menetapkan unsur MPR itu adalah anggota-anggota DPR dan anggota-anggota DPD. Perhatikan ketentuan itu, tidak menyebut lembaga DPR dan lembaga DPD. Artinya, ditinjau dari konsep perwakilan bikameralisme, tentu saja sulit dikatakan sistem perwakilan kita menganut hal tersebut karena tidak berbicara kelembagaan. Ciri-ciri parlemen bikameralisme memang nampak, tetapi nanti akan kita lihat ternyata tidak sesuai dengan konsep yang biasa ditemukan di dalam literatur. Nah, pada prakteknya kemudian MPR menjadi lingkungan jabatan sendiri. MPR memiliki pimpinan MPR sendiri. Karena apa? MPR melaksanakan tugas-tugas tertentu yang memang tugas-tugas itu tidak berlangsung sehari-hari. Misalnya, mengubah dan menetapkan undang-undang dasar, melantik presiden dan atau wakil presiden, memberhentikan presiden dan atau wakil presiden dalam masa jabatannya menurut undang-undang dasar, memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan oleh presiden dalam hal terjadi kekosongan wakil presiden, memilih presiden dan wakil presiden dari dua pasangan calon presiden dan wakil presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calon presiden dan wakil presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya sampai berakhir masa jabatannya. Jika presiden dan wakil presiden secara bersama-sama mangkat, berhenti, diberhentikan atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatan secara bersamaan. Kemudian Dewan Perwakilan Rakyat. Diskusi penting yang terkait dengan lembaga perwakilan sehubungan dengan DPR ini adalah kekuasaan untuk membentuk undang-undang. Walaupun DPR juga memiliki fungsi lain, yaitu fungsi pengawasan dan fungsi anggaran. Tetapi diskusi dalam tatap muka kita akan difokuskan pada kekuasaan membentuk undang-undang tersebut. Dari ketentuan yang lama sebelum perubahan, yaitu pasal 20 ayat 1, tiap-tiap undang-undang menghendaki persetujuan DPR. Itu diubah menjadi DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Bahkan anggota-anggota DPR berhak mengajukan usul RUU. Dalam konteks ini harus didiskusikan bahwa pelaksanaan kekuasaan membentuk undang-undang itu harus melalui persetujuan bersama dengan Presiden. Oleh sebab itu tidak mengherankan apabila ada sementara pakar hukum tata negara Indonesia yang mengatakan bahwa Indonesia sesudah pemisahan kekuasaan resmi menganut sesudah perubahan Undang-Undang Dasar resmi menganut pemisahan kekuasaan. Marilah kita lihat apakah betul demikian. Faktanya sampai hari ini tidak ada rancangan undang-undang yang dibentuk atas usul DPR atau anggota-anggota DPR. Kebanyakan mayoritas rancangan undang-undang itu berasal dari Presiden. Jadi, peranan Presiden tetap dominan. Dan ini tidak sesuai dengan prinsip pemisahan kekuasaan sebagaimana dianut oleh Konstitusi Amerika. Selanjutnya, perhatikan kata-kata persetujuan bersama. Maksudnya apa? Persetujuan di sini maksudnya adalah konsensus. Dan konsensus itu bisa saja kedua belah pihak setuju, bisa saja kedua belah pihak tidak setuju. Tetapi karena menyangkut kepentingan negara harus diambil keputusan. Teknisnya bisa dengan mufakat, bisa dengan pengambilan suara atau voting. Nah,
Apabila sebuah rancangan undang-undang sesudah dibahas oleh DPR dan Presiden memperoleh persetujuan bersama, maka kemudian Presiden akan mengesahkan undang-undang tersebut, pasal 20 ayat 4. Tetapi bisa saja, dan ini terjadi, bahwa Presiden walaupun ikut membahas rancangan undang-undang, tetapi pada akhir persetujuan Presiden tidak mengundangkan undang-undang tersebut. Seperti kita lihat pada masa Presiden Megawati, misalnya Undang-Undang Keuangan Negara itu tidak pernah ditandatangani oleh Presiden. Hal ini kemudian berlaku ketentuan pasal 20 ayat 5 bahwa dalam hal rancangan undang-undang tidak disahkan dalam waktu 30 hari, rancangan tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan. Jadi otomatis kalau sudah 30 hari akan menjadi undang-undang dan tidak ada hal lain lagi kecuali harus diundangkan. Yang mengundangkan adalah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Nah, ini menunjukkan bahwa dibandingkan dengan sistem pemisahan kekuasaan di Amerika Serikat, nampaknya perubahan Undang-Undang Dasar tidak meniru secara bulat. Mengapa? Karena dalam sistem politik di Amerika Serikat, kekuasaan membentuk undang-undang itu ada pada Kongres. Manakala Presiden menolak rancangan undang-undang yang sudah disetujui Kongres, berarti Presiden melakukan veto terhadap undang-undang tersebut. Namun di Indonesia tidak ada mekanisme itu. Selain model yang pernah ditempuh Presiden Megawati, ada praktek lain di masa Presiden Yudhoyono. Mari kita lihat tahun 2014 ketika membahas Undang-Undang Pemerintahan Daerah. Ada satu norma di sana, yaitu kepala daerah dipilih oleh DPRD. Tetapi kemudian Presiden Yudhoyono tidak setuju dengan klausula itu. Tapi fraksi Partai Demokrat kalah suara di DPR sehingga tetap disahkan. Yang dilakukan Yudhoyono adalah menandatangani, dalam arti memerintahkan pengundangan undang-undang itu. Tetapi dalam detik yang sama, Presiden juga mengajukan dan menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang atau Perpu yang mengubah norma bahwa kepala daerah tidak dipilih oleh DPRD tetapi dipilih oleh rakyat. Pada tahun berikutnya, saat konfigurasi politik di DPR berubah, Perpu itu disetujui sehingga ketentuan undang-undang pemerintahan daerah diubah dan menjadi kepala daerah ditetapkan oleh DPRD itu tadi berubah menjadi dipilih secara langsung. Sekarang kita menengok bagaimanakah posisi Dewan Perwakilan Daerah. Komposisi DPR dan DPD itu tidak sama karena DPR itu perwakilan politik, DPD itu perwakilan daerah. Tetapi keduanya sama-sama dipilih lewat pemilihan umum. Namun demikian komposisinya berbeda. Anggota DPR itu jumlahnya 560, tetapi anggota DPD hanya 128. Manakala harus joint session, ya, ada konflik di antara kedua lembaga itu, maka posisi DPD akan menjadi terpinggirkan. Selanjutnya, ditinjau dari segi pembentukan undang-undang, kewenangan DPD itu juga terbatas. Jadi DPD itu hanya dapat mengajukan, ikut membahas, memberi pertimbangan, dan melakukan pengawasan terhadap undang-undang tertentu. Silahkan diperhatikan tabel ini. Demikian pula manakala Presiden menetapkan Perpu, maka DPD tidak dilibatkan dalam persetujuan.
tetapi itu menjadi domain dari Dewan Perwakilan Rakyat. Dengan pemahaman seperti itu, menurut uraian-uraian tadi, maka tidak sesuai konsep bikameralisme itu jika dibandingkan dengan literatur. Oleh karena itu, banyak pakar yang mengatakan Indonesia menganut bikameralisme yang lunak. Dan seperti sudah kita lihat dalam tatap muka sebelumnya, maka nampaknya posisi majelis kedua seperti halnya DPD ini lazim dipraktikkan, di mana dia menjadi subordinat dihadapkan dengan posisi kamar pertama atau lower house atau perwakilan rakyat sebagai cermin dari perwakilan politik. Sekarang mari kita telaah referensi dan literatur dan kita lanjutkan pembahasan ini dengan diskusi. Terima kasih.